Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita lagi. Kali ini judul kajian kita adalah sopo kuwi jenenge lali aku. Pengkhianat siapa tuh? Yudas. Yudas. Lupa sebentar. Yudas. Yudas. Yudas, ya. Yudas ada di surga, ya, atau sebentar supaya agak keren. Oh, nggak ada adanya, gini aja. Yudas di surga, kurang ke sini. Surga atau neraka. Neraka. Aku beli spidol ini masih baru loh, kok cepat habis atau memang kualitasnya kurang bagus ya spidolnya. Nah, baru beli ini kok untuk nulis, karena kalau bunyi grik-grik itu ada masukan dari bapak kita yang terhormat Al Ustadz, katanya nyeri. Aku juga nyeri sebetulnya. Oke, judul kajian kita Yudas di surga atau neraka. Si minum madu dulu. Ini madu bukan kopi. Gantian kopi madu, kopi. Bismillah. Oke. Tema ini diorder oleh Mas apa lupa aku. Ya memang lupa ya nggak apa-apa, dan aku memang berusaha tidak menyebutkan namanya kan, jadi meskipun lupa nggak masalah. Yang jelas ini di order ya, di request beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama sekali. Maaf, begitu juga untuk yang lain, maaf sekali. Belum sempat juga, belum mod, kadang-kadang sempat tidak mod, kadang-kadang mod tidak sempat. Harusnya membahas itu dalam kondisi aku mod dan sempat gitu lah. Kayak gini lah orang-orang yang nggak bisa diatur. Orang-orang seni itu jarang bisa diatur. Kerja atas dasar mod. Modnya belum dapet, belum ketemu. Nah ini dipesan oleh teman kita yang mesen itu, ya. Karena kalau menurut introduction yang dia kasihkan ke aku, bahwa topik ini menjadi perdebatan di lingkungan Kristen, ya. Yudas di surga atau neraka. Gitu ya, di sana diperdebatkan di lingkungan teman-teman Kristen. Terus Mas yang order ini minta aku untuk membahasnya dan bagaimana cara pandangku terhadap kasus ini. Artinya di sini kalian bisa lihat, kalau kemarin sebanyak 6 bab itu perdebatan internal mereka. Kita coba bahas, kaji tentang Tritunggal, begitu serunya sampai sekarang juga belum selesai. Aku tambah lagi 1 bab atau 1 seri, jadi semuanya ada 6 seri, ya. Yang Tritunggal itu hidup di dogma, mati di logika. Tambah 1 seri lagi atau 1 bab lagi, yaitu ternyata Tritunggal itu hidup di dogma, mati juga di Alkitabiah. Jadi semua 7 seri perdebatan itu masih menghangat hingga kini, ya. Silakan kalian pelajari. Dan ini ternyata
seperti pesanan teman kita juga diperdebatkan. Ya, Yudas di surga atau di neraka. Karena apa sih? Jadi kalian bisa tahu gitu loh, bagaimana sebuah agama yang sudah usianya ribuan tahun ada masalah yang hingga kini tidak terselesaikan gitu loh. Tetapi kalaupun ini dipermasalahkan, diperdebatkan, Yudas di surga atau neraka, itu tidak semiris ketika dia menyangkut konsep Tuhan, theos. Karena theos itu ya, itu hal yang paling mendasar dari semua agama tentang siapa dan berapa yang menjadi sesembahan kita. Itu hal yang mendasar. Jadi kalau ini diperdebatkan, ini masih mending lah. Tapi theos juga diperdebatkan gitu ya. Yang kita kemarin sudah bahas. Dan kata disembah ya, aku ulangi lagi supaya kalian paham. Itu kan keterbatasan terjemahan ya. Disembah itu jangan arti secara fisik kamu gini-gini terus seperti nyembah sujud, ruku, sujud. Bukan hanya sebatas itu. Artinya disembah itu kamu merelakan diri secara ikhlas hidup dalam aturan hukumnya. Gitu loh. Itu makna menyembah ya. Makanya Yesus kan bilang, untuk apa kau panggil aku Tuhan, Tuhan? Sana, aku nggak kenal kau. Gitu. Jadi artinya tidak cukup hanya pengakuan-pengakuan, tapi kelakuanmu itu tidak taat sama yang memberi aturan itu. Gitu ya. Oke, kok jadi ke sana, jadi panjang lebar. Oke. Nah sekarang begini. Lalu kenapa Yudas dan di surga atau di neraka juga diperdebatkan? Meskipun ini tidak segenting yang Tritunggal. Karena Tritunggal itu fundamental, seharusnya tidak boleh diperdebatkan. Dan akhirnya kekristenan itu pecah menjadi dua besar ya. Nah, kembali ini juga diperdebatkan. Tapi ini masih mending lah diperdebatkan ya. Jawabannya kenapa diperdebatkan? Karena sama-sama lahir dari dogma. Ini dogma ini. Karena nanti ini berujung pada penyaliban Yesus yang didogmakan. Dogma itu dibangun oleh Paulus, namanya soteriologi salib, konsep keselamatan yang berpijak pada penyaliban Yesus. Di sini, perhatikan, di sini, perhatikan, di sini Paulus bermasalah. Tuh. Aku ulang-ulangi agar teman-teman kemarin yang membombardir aku, kenapa aku bilang aku membela Paulus. Karena aku kan berpijak pada tataran ilmu. Ilmu itu objektif. Kalau Paulus salah, ya aku salahkan. Kalau Paulus benar, ya aku benarkan. Dalam hal soteriologi salib ini, dosa waris ini, Paulus salah. Maka aku bilang salah. Ketika pada konsep sesembahan, Paulus benar. Karena Paulus itu masih mewarisi monoteistik Judaism. Dia nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Tapi pernah Yesus dibilang sebagai Tuhan. Yes, I know, I see, I agree. Tuhan kan, bukan Allah. Masanya kalian nggak ngerti apa itu Allah, apa itu Tuhan. Gitu loh. Oke, bentar, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau posisi kita sebagai umat Islam yang tidak mengakui adanya dosa waris, karena dosa itu tertanggung atas dirinya sendiri, ya. Dosa waris itu, inilah, aku jelaskan dulu. Kalau ngomong-ngomong dosa waris ya, aku sudah buatkan videonya beberapa tahun yang lalu, tetapi memang itu sangat sederhana. Nanti bila perlu aku bikinkan lagi videonya supaya rinci ya. Dan video itu dibantah oleh ada yang membantah sepertinya, aku sekilas lihat, tapi aku nggak layani, nggak tanggapi karena menurutku masih belum dalam kapasitas dia untuk bisa berdiskusi dengan aku. Jadi aku nggak apa ya, nggak layani ya, biarin saja gitu loh.
Ini nanti kamu ketik ya di channel Subandite Sukoso punya Gus Beti. Begini topiknya. Jawaban Mak Jeleb tentang dosa waris oleh Gus Beti. Mu'alaf Center Ayah Sophia. Pada waktu itu teman-teman dakwah dari Ayah Sophia yang mengunggah. Ya. Nih bisa kamu lihat di sana penjelasanku tentang dosa waris. Jadi selama orang mengakui dosa waris itu secara membabi muta dan akhirnya dipercaya sebagai sebuah kebenaran padahal itu dogma kosong. Ya untuk apa aku layani? Karena apa? Kesalahan itu ya berawal dari gagalnya mereka memahami narasi-narasi yang dibangun dari diksi-diksi metafora. Gitu ya. Kitab suci apapun termasuk terjemahannya ini sekalipun tidak semua kata-kata diksi-diksi yang membangun narasi di dalam kitab ini itu diterjemahkan secara tekstual, secara harafiah. Ada yang metafora. Ketika metafora itu diterjemahkan secara harafiah, disitulah masalah itu terjadi. Maka siapapun yang akan mendiskusikan sama aku tentang dosa waris selama dia belum paham tentang mana metafora dan mana harafiah, aku tidak tertarik. Belajar dulu kalian. Belajar yang baik ya. Jadi kata-kata ini ya, Kejadian 2:17 ya. Aku catat di sini. Kejadian 2:17. Ini dipahami secara keliru. Disitulah awal masalahnya. Begini bunyinya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini larangan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Jangan dekati pohon pengetahuan itu. Ini berbicara tentang pohon pengetahuan. Habitat Kristen dipahami secara harafiah. Pohon pengetahuan, aku bilang, kalau pohon manggis, pohon nanas, pohon durian itu banyak. Tapi pohon pengetahuan kemana kalian akan cari? Maka tidak bisa tidak. Narasi ini berbicara dalam domain metafora, bukan yang sesungguhnya. Tapi kalian diomongin bodohnya nggak hilang-hilang nggak apa. Belajar sastra. Artinya ketika ini metafora, maka dosanya pun dosa metafora. Itu loh. Ya. Dosanya itu dosa metafora. Karena ini kalimatnya metafora. Gitu ya. Bukti ketidakbenaran lagi tentang ayat ini. Dia bilang begini. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apa Adam dan Hawa begitu makan buah itu terus mati ketika dia dilarang memakan buah itu? Buktinya nggak mati, terus di mana? Benernya ayat ini di mana? Kalau kamu pahami secara harafiah, habis makan buah itu mati. Orang buktinya nggak mati kok. Gitu loh. Itu juga kepada teman-teman Islam, kalian juga harus belajar bahasa sastra karena banyak juga yang memahami keliru. Gitu. Kalau ada orang apa itu namanya? Orang mati dibacain la ilaha illallah. Tuh. Orang sudah mati kok dibacain la ilaha illallah, gimana sih? Orang sudah mati itu udah nggak bisa apa-apa, sudah selesai, tamat, the end. Kok dibacain la ilaha illallah? Maksud hadis itu bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati itu mati hatinya dari mengingat Allah, gitu loh. Bukan mati-mati harafiah, mati metafora, hatinya yang mati. Ketika dia tidak melihat Allah, ketika dia tidak menghadirkan Allah,
ketika dia tidak merasa diawasi oleh Allah, ketika Allah hilang dari segenap langkah kehidupannya, maka dia mati. Itu loh maksudnya. Jadi bukan mati harafiah, itu metafora. Gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Yang Kristen juga belajar, yang Islam juga belajar. Oke, ini nanti akhirnya berseri atau gimana, aku nggak tahu lah ya. Kita melalui saja, karena ini nanti sudah mau adzan asar ya. Jadi intinya begini, Yudas di surga atau di neraka? Kalau aku dan teman-teman Islam jawabnya tidak bertele-tele, ya dia ya di neraka, di neraka, di neraka. Nih, karena apa? Yang merekomendit sehingga, aku ikuti pola pikir Alkitab loh ya. Yang merekomendit sehingga pasukan Romawi itu bisa menangkap Yesus sehingga Yesus mati disalibkan. Nah, aku ulangi sekali lagi, aku mengikuti pola pikir cerita narasi-narasi Alkitab dulu ya. Itu adalah Yudas. Artinya Yudas punya otoritas penuh. Dia tinggal ngomong siapa yang mau diyesuskan. Karena yang tentara-tentara Romawi, tentara-tentara bayaran ini, pasukan cerdas-cerdasan ini kan geblek-geblek semua ini. Dia hanya tahu nama Yesus, tapi orangnya yang mana juga nggak tahu. Apalagi itu malam. Jadi otoritas sudah saat itu powerful. Seandainya yang lewat itu Mukidi, dia bilang Yesus, ya ditangkap juga si Mukidi itu sama pasukan Romawi. Karena pasukan Romawinya nggak tahu mana Yesus, mana bukan. Gitu loh. Ya, dan akhirnya seperti kata cerita, akhirnya Yesus ditangkap dan disalib sampai seperti yang kita tahu ceritanya ya, mati ya. Terus pertanyaannya, di surga atau di neraka? Kalau aku bilang yang di neraka, karena dia melakukan corpus delicti. Apa? Memberitahu sosok Yesus yang akan dieksekusi. Pengkhianatan, itu corpus delictinya ini. Tahu nggak corpus delicti? Belajar hukum lah kau. Ini berkhianat, khianat. Ini sebagai corpus delictinya si Yudas. Maka dia di neraka. Sudah selesai. Kalau Islam simpel, sederhana. Karena Islam tidak mempercayai dogma ada dosa waris. Seperti Yahudi juga tidak percaya ada dosa waris, orang Adam yang salah kok kita yang terima dosanya. Ya, kalau ada dosa waris ada pahala waris dong, gitu loh. Jadi jawabanku simpel. Karena aku tidak mempercayai tersalibnya Yesus itu untuk menebus dosa. Aku, teman-teman Islam, simpel, neraka. Tetapi bagaimana teman-teman Kristen? Itulah yang terjadi perdebatan karena ini dogma antara surga dan neraka. Karena apa? Karena teman-teman Kristen mengakui adanya dosa waris. Tanpa penebusan, tanpa karya keselamatan, tanpa soteriologi salib yang dilakukan oleh Yesus, di mana dogma ini dibangun oleh Paulus, mereka tetap berdosa. Gitu loh. Masalahnya di sana, maka ambilkan tisu. Maka repot. Sekarang begini, Yudas kalau tidak berkhianat ya, Yesus tidak tersalib. Kalau Yesus tidak tersalib, dosa waris mereka tidak selesai. Ya. Kan begitu. Nah, sekarang Yudas mau dimasuk no mana? Masuk no surga misalnya ya. Masuk no surga. Karena apa? Tanpa Yudas berkhianat, dosa waris kita, begitu orang Kristen bilang, tetap aja tidak bisa hilang. Maka Yudas ini termasuk salah satu tim yang mensukseskan penebusan dosa waris, maka dia surga. Kan begitu. Tetapi kalau kita lihat di sini, masa orang berkhianat masuk surga? Ya kalau ada sekelompok Kristen yang mengatakan bahwa dia masuk neraka, ya wajar saja karena dia
berkhianat. Ini korpus deliktinya jelas berkhianat. Gitu loh. Jadi dari sudut pandang kekristenan, karena dia percaya atau mereka percaya terhadap dogma dosa waris, posisi Yudas di surga atau di neraka jadi perdebatan. Gitu loh. Karena aku jelaskan lagi, ini merepotkan ini. Karena tanpa Yudas berkhianat, dosa waris tidak tertebus. Tetapi apakah pengkhianatan itu sehingga matinya orang akan tidak terhitung sebagai sebuah kejahatan? Ya, tempatnya orang jahat itu di mana? Repot, ya. Itulah sementara aku kasih kerangka berpikirnya dulu, ya. Karena ini sudah mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mau masuk asar, ya. Sementara itu ini dulu kerangka berpikirnya, nanti aku jelaskan secara alkitabiah banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan ulang. Karena apa? Ada beberapa ayat itu yang kontradiksi ketika dia menceritakan tentang Yudas Iskariot. Jadi artinya dari kontradiksi itu sendiri kita sudah bisa berpikir, ini maunya Yudas ini gimana sih? Itu, ya. Aku kira sampai sini dulu ya. Terjadi paradoksial ya. Di dalam kekristenan kok, dalam Islam kita tidak ada, ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.